Menurut saya itu pernyataan yang sangat itu betul-betul betul-betul bodoh. Kenapa kita kasih 50 tahun, so what? Even menurut saya kasih 60 tahun. Vietnam bahkan punya program ngasih 70 tahun listrik gratis, air gratis. So what? Karena banyak negara Eropa pengen banget ngasih duit ke Indonesia. Pengen banget. Tapi di tengah jalan ada pelicin ini, perlu beli minyak ini, pelumas ini gitu. Kemudian ini orangnya belum masuk aja udah kita takut-takutin. Udah lu gak usah kesini. Ngapain? Kita bukanin. Iya, gaya bener lu. Kalau Apple buka pabrik di Purworejo, emang orang Purworejo yang beli iPhone? Kita kan ekspor pasti. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini saya kedatangan salah satu tamu yang sebenarnya kami ngefansnya cukup lama dan rencana mengundangnya cukup lama, tapi nggak tahu ini mungkin karena selebriti dan punya banyak sekali kesibukan sehingga waktunya agak susah, dan baru kali ini ada kesempatan untuk kemudian beliau bisa hadir di Ruang Dialektika ini. Bagi saya pribadi dan mungkin bagi beberapa teman di sini, kami melihat bahwa suara beliau ini salah satu voice di bidang ekonomi yang menurut saya cukup fresh untuk kemudian bisa membantu kita membaca berbagai macam fenomena ekonomi yang ada di Indonesia. Tanpa berpanjang kata, kita sambut tamu Ruang Dialektika kali ini, Bung Benix. Oh siap Mas Win. Tanpa embel-embel pun semua orang sudah tahu ya, Benix. Thank you. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah diundang di sini. Wah, luar biasa. Ini baru pertama rasanya yang apa istilahnya mengundang sesama YouTuber gitu ya. Oh iya, enggak, ada guru gembul, Oh, gue lihat. iya, guru gembul. Tapi yang kemudian YouTuber yang punya distinct menurut saya cukup unik dan ya sangat bermanfaat lah bagi publik. Wah, thank you sekali nih Mas Win. Kita mau ngomong soal ekonomi, tapi mudah-mudahan bisa membahas banyak hal yang menjadi paling tidak kegalauan saya, kegundahan saya terkait dengan kondisi ekonomi hari ini gitu. Saya mulai dengan pertanyaan yang mungkin paling menggelisahkan itu gini. Pemerintahan baru, kabinet baru, Yes. asumsinya, cita-citanya juga baru, Iya. misi-misinya juga baru. Iya. Berharap kemudian merubah banyak hal, memperbaiki banyak hal yang kemudian dinilai kurang dari yang kemarin. Tapi kok orang-orangnya banyak yang lama, Bung ya? Pengen menyelesaikan hal-hal yang baru, pengen mencapai hal yang baru dengan orang-orang yang lama ini kira-kira? Ya itulah mungkin uniknya sistem politik di Indonesia. Yang pentingnya menjalin relasi dengan para pendahulu atau kurang lebih balas budi. Jadi ya untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif perlu situasi politik yang kondusif, perlu koordinasi yang erat juga. Dan menurut saya itulah politik gaya Asia Tenggara. Yang suka nggak suka ya harus dimaklumi, ya itu adalah realitanya. Indonesian value ya? Indonesian value. By the way, gue disclaimer dulu, boleh disclaimer. Saya bukan simpatisan PDI Perjuangan. Ini gue masih ngomong kenapa, karena nyokap mama saya dulu fans berat sama PDI Perjuangan. Tapi belakangan kesini beliau lebih fans berat ke Pak Jokowi. Jadi kalau dia lihat gue datang ke acara ini, nanti gue dianggap orang PDI, gue bisa dimusuhin nanti sama meeting-meeting keluarga. Jadi gue bukan simpatisan atau anggota atau member PDI Perjuangan. Kita kasih pandangan yang murni dari sisi investor and ekonomi. Dan ya setuju, cita-citanya besar kita semua terhadap Pak Prabowo. Saya pribadi sangat suka dengar pidatonya, pembukaannya, janji kampanyenya itu luar biasa. Cuman memang yang jadi pertanyaan, kenapa orangnya banyak orang yang lama? Ya menurut saya itu kompensasi politik. Kita nggak bisa punya cita-cita yang terlalu idealis, juga berbahaya. Karena nanti oposisi bertaburan, negara nggak jalan. Kita tahu eranya Pak SBY itu demo kayak apa di mana-mana. Sebelum Pak SBY juga era demo gimana. Ya sekarang eranya konsolidasi, bangun bersama. Ya hopefully itu bisa jadi baik. Ya memang pemimpinnya banyak yang sama, ya mungkin nggak sesuai dengan harapan teman-teman semua juga. Tapi ya kita lihatlah at least dalam jangka pendek, dalam 1-2 tahun ke depan, jadinya akan seperti apa.
Saya sendiri pribadi yang sangat optimis, namanya investor ya. Kita harus optimis dengan masa depan. Dan saya lihat sejauh ini kita masih belum bisa memvonis apakah ini jadi kanker atau tumor, apakah ini bakal jadi sebuah yang bagus dan luar biasa juga, nggak bisa kita ambil keputusan itu di detik ini. Tapi kita bakal lihat nih dalam 100 hari ke depan, dalam 1 tahun ke depan, itu akan seperti apa. Tetap cita-cita kita sama, membangun negara ini Hmm. bareng-bareng, bangun yang bagus. Jadi mimpinya sama, saya sama. Jujur ada beberapa menteri yang saya nggak suka, orang lama. Tapi ada juga beberapa menteri lama yang menurut saya memang oke banget dan saya senang ketika dia masih ada di situ. Gitu. Bukan bermaksud kemudian memang kita mengevaluasi sebuah kabinet yang belum kerja kan, tetapi paling tidak dari awal ada semacam menurut saya ini ya dari beberapa narasumber yang hadir di forum ini juga yang sejak awal harusnya itu disampaikan oleh entah dari kalau pidatonya Pak Prabowo sebenarnya kalau saya juga sepakat, menurut saya ada banyak hal yang bagus dan the right way gitu ya, ada arahannya kayak. Sayangnya kemudian kan itu sampai hari ini rasanya belum pernah terjemahkan menjadi semacam rencana program kerja di masing-masing kementerian. Khususnya misalnya di bidang perekonomian, sampai hari ini rasanya belum pernah tersampaikan secara jelas, entah dari Menko Perekonomiannya sampai Menteri Keuangan atau menteri-menteri terkait yang lainnya. Apa sih yang akan Lakukan. address, apa yang akan Kemungkinan dilakukan. karena mereka juga baru tahu, gue kena tunjuk nih. Jadi belum ada Iya, siap-siap. makanya jadi mungkin ketika kita katakanlah mau melihat itu sebagai semacam potensi itu rasanya sampai hari ini masih belum. Karena itu kemudian kalau saya mengajak gini, Bung. Dengan Prof. Frias Rashid kemarin ada diksi yang menarik. Ketika kita mau menyelesaikan masalah sebagai bangsa ini, kita tuh mendiagnosanya sudah benar apa enggak sih gitu. Kalau dokter itu dalam proses memberi resep ke pasien, pasiennya tuh ngomongnya nggak bener gitu ya, nanti jangan-jangan ngasih obatnya salah kan gitu. Iya. Nah, dalam masalah-masalah ekonomi, saya mau menyempitkan khusus mungkin kita mulai bahasnya dengan beberapa kontennya Bung Benik yang saya sangat menurut saya sangat menyentuh aspek yang sangat pas gitu ya. Untuk mengukur bahwa kelompok kelas menengah semakin melemah, jumlahnya jelas berkurang data statistik. Daya beli masyarakat tentu saja juga semakin berkurang gitu. Iya. Nah, itu kan kemudian gejala ya, gejala dari berbagai macam bangunan sistem perekonomian yang mungkin kurang tepat di pemerintahan Pak Jokowi. Bisa digambarkan dulu Bung di audiens kami, seberapa parah sih sebenarnya hari ini penurunan daya beli masyarakat hari ini dan kelompok kelas menengah ini? Iya. Jadi kita ngomong realitanya. Jadi kita pernah bahas di channel kita, data-data yang kita bawa itu konkret mengenai pertama jumlah tabungan. Itu data selalu ada, Bank Indonesia punya data itu. Jumlah tabungan orang di bank bilangnya DPK, dana pihak ketiga yang ditempatkan di perbankan itu bukan bertambah jumlahnya, tetapi berkurang, dan berkurang. Kenapa? Artinya terjadi kegiatan mantap di sini. Makan tabungan. Makan tabungan berulang kali dilakukan. Oke, itu data satu. Data yang kedua kita punya data dari Pegadaian. Data dari Pegadaian menunjukkan terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan 2023 dengan 2024 di periode yang sama, peningkatannya ekstrim. Itu hampir 50%. Artinya apa? Itu lonjakan itu nggak pernah terjadi sepanjang sejarah, tapi itu terjadi. Realitasnya menurut saya di kalangan bawah, nggak ada ya saya lihat orang yang kalangan atas ya. Kalau nggak ada duit ke Pegadaian mah enggak ya. Mereka mobil Mercy-nya masih banyak, Rolls Royce-nya masih banyak, mereka enggak. Artinya orang yang ke Pegadaian itu super spesifik. Kalangan menengah bawah, lagi susah, butuh hidup, nyambung hidup, beli susu, beli beras, nggak ada duit, mereka gadaikan mas kawin. Mereka gadaikan cincinnya. Pasti Itu karena kebutuhan basic banget ya untuk betul, kebutuhan bukan karena mau beli iPhone 16, tapi karena ada kebutuhan dasar yang harus dia segera penuhi. So, mereka lari ke Pegadaian. Jadi ketika kemudian terjadi peningkatan data, orang-orang yang menggadaikan hartanya dia, berarti ada kesulitan di kalangan bawah. Nah, ini udah pernah kita jabarkan sebenarnya peristiwa detik ini, itu di tahun lalu. Mengenai bansos, itu kita kritik habis-habisan, bukan karena kita anti politik bansos, no, kita anti ekonomi, penerapan fungsi ekonomi yang asal-asalan. Maksudnya gini, mayoritas orang yang ngasih bansos itu, ya tentunya
pemerintah mungkin ada agenda sendiri kan, mau menyelamatkan rakyat bawah lah atau apalah. Mungkin menang pemilu juga salah satunya kan. Tapi realitanya ketika bansos itu turun, yang terjadi apa? Rakyat di bawah pegang duit mendadak. Nggak kerja, nggak ngapain. Yang tadinya kerja mungkin jadi males, pengangguran tambah males lagi. Nggak ada yang kepikir untuk bikin buat investasi saham Enggak. Mungkin judi online iya malah lari ke situ. Judi online malah iya. Iya, malah ke situ. Terus mereka dapat duit, apa yang mereka lakukan? Mereka mengkonsumsi. Nah, tiba-tiba mereka nggak pegang duit, jadi pegang duit mereka mengkonsumsi beras, makanan, minyak goreng, yang sebetulnya adalah kemungkinan dia mengkonsumsi kue yang ada di masyarakat kalangan menengah. Akibatnya apa? Ketika tiba-tiba kalangan bawah ini pegang duit, mereka bisa mengkonsumsi, peredaran barang berkurang. Kalangan menengah jadi rebutan dengan kalangan bawah untuk rebutan minyak goreng yang sama, beras yang sama. Akibatnya apa? Yang menang siapa? Ya kalangan bawah yang menang. Mereka terima banyak subsidi, mereka mungkin gak ditagih pajak juga. Kalangan menengah udah disikat sama pajak, nanti disikat lagi sama tapera, disikat lagi PPN. Gue gak pernah lihat ada kalangan bawah yang pusing, besok gue bayar pajak penghasilan berapa ya. Gak ada toh. So terjadi perebutan barang dan jasa antara kelas bawah dan menengah, tarik-menarik, barangnya sama, duitnya segitu-segitu aja. Akibatnya apa? Banyak kalangan menengah yang pindah ke bawah. Mereka nggak sanggup belanja. Barang udah lari semua dikonsumsi sama kalangan bawah. Ya, kalangan atas nggak pusing dengan itu. Dia nggak beli minyak goreng yang sama tuh. Berasnya mereka juga beras premium. Tapi karena duitnya, sekali lagi, duit yang dipakai untuk ngasih bansos, ini kan bukan bulu ketek. Bukan turun dari langit. Duit bansos itu adalah duit lu. Pajak lu. Yang harusnya bisa dialokasikan untuk ke yang tempat lain. Mungkin. Bangun sekolah, bangun jembatan, bangun saluran irigasi supaya pertanian kita maju, ya kan, kasih pupuk. Tapi malah dilakukan untuk kegiatan konsumtif. Yang diperparah apa? Kegiatan konsumtif yang kita lakukan di kalangan bawah ternyata mayoritas barang impor. Contoh, teman-teman dapat duit belanja apa? Pisang goreng. Pisang goreng pakai apa? Tepung terigu. Emang lu kira kita punya kebun gandum di Indonesia? Enggak. Lu beli tempe goreng, kedelainya lu impor. Jadi ujung-ujungnya yang dikonsumsi itu duit kita triliunan, ratusan triliun itu lari buat belanja barang-barang orang luar negeri. Makin habis kita. Makin sering bansos dikasih, makin banyak negara perlu cetak duit, makin banyak negara perlu ngutang duit, makin banyak negara perlu pinjam duit dari rakyat dalam artian pajak. Ya ujung-ujungnya ya kita juga sebenarnya yang akan nanggung itu. Iya. Itu ngeri menurut saya. Bansos itu sangat ngeri. Dengan kemudian jelas kondisi yang data-datanya juga sulit dibantah itu. Apakah itu kemudian menjadi hari ini itu tampak menjadi semacam prioritas utama kan dari pemerintahan yang baru ini, dari upaya untuk meningkatkan lagi jumlah kelas menengah atau memperkuat kelompok-kelompok yang tadinya mungkin sempat turun tadi sehingga kemudian kembali menjadi kelas menengah. Pertanyaan bagus itu, Mas Win, itu pertanyaan sangat bagus. Itu mungkin jadi benalu buat Pak Prabowo, beban. Padahal itu bukan dosa dia, bukan dia yang ngasih bansos. Itu generasi sebelumnya. Nah, ini jadi PR-nya dia karena dia harus tutup cover duit bansos masa lalu itu pakai apa. Makanya pemerintahan sekarang akan pusing. Gua nambah pajak lagi, Jadi lagi. selain dari yang dikeluhkan selama ini dari sisi politik ya, katanya kan itu kan mengakibatkan high cost politik gitu. Orang mengidentikan itu menjadi bagian dari biaya politik yang keluar. Karena dari penjelasan Bang Benning tadi kan jelas kelihatan bahwa itu adalah bentuk misalokasi dari anggaran yang harusnya bisa dipakai untuk alokasi yang lain-lain tadi. Tapi kan ketika itu dihentikan tiba-tiba kan masyarakat shock. Ya bukan hanya shock kan bisa. Iya. Tapi saya gimana caranya untuk kemudian gitu? Gini, solusi yang paling gampang itu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas, meningkatkan hasil ekspor Indonesia. Itu yang paling benar kita harus lakukan. Bukan cetak duit, bukan nambah pajak, tapi kita harus jadi bangsa yang lebih produktif. Nah, strategi yang harus dilakukan Pak Prabowo menurut saya, dia harus banyak investasi ke alat-alat produksi, mesin-mesin produksi, sektor pertanian yang paling gampang di Indonesia, pertanian, nelayan, perkebunan, dia harus investasi besar-besaran di sana. Dan saya lihat salah satu duit APBN pertama 2025 yang bakal turun, yang berhubungan dengan sektor pangan. Kalau nggak salah hampir 200 triliun. Itu yang paling fresh from the oven. Oh ternyata mindsetnya itu dulu tuh. Bukan ngobrolin kasih anggaran buat kementerian ini, kementerian itu enggak. Tapi dia ngomongin itu dulu pangan. Mungkin ada harapan yang baik di sana.
dengan jor-joran ngasih pupuk ke bawah, Alsinta, alat produksi pertanian dan lain sebagainya yang bisa ningkatin produktivitas kita. Dan saya yakin itu bisa, karena kita lihat banyak beberapa daerah khususnya bukan di Jawa ya sayangnya, saya lihat banyak di Sulawesi, di Kalimantan, udah mulai dibangunin saluran irigasi, jalan-jalan pertanian buat bawa angkut hasil panen segala macam, jauh lebih besar, jauh lebih mudah, jauh lebih hebat. Dan itu bisa kejadian kalau kita semua ini satu suara bahwa memang kita harus meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia. Kasih kredit yang murah buat mereka, kasih asuransi gagal panen, orang makin semangat produksi. Jadi ada begitu banyak solusi. Sampai detik ini pun handphone saya banyak bunyi. Om Ben kan dulu kerja di perusahaan asuransi, bisa nggak bikin produk asuransi untuk pertanian? Oh bisa gagal banget. panen gitu. Iya, penting. Vietnam begitu, Thailand begitu. Kok kita nggak bisa? Itu bukan hal yang revolusioner. Mungkin lebih revolusioner asuransi jiwa, orang mati dapat duit. Nah, ini kan kalau gagal panen bisa diukur. Nanti panen 20 ton, 1 tonnya Rp5.000. 20 ton kali 5.000, 100 juta rupiah. Bisa dilihat, oh ini resiko yang kita tanggung gitu. Masalahnya kemudian, ini mungkin saya coba melihat secara kritis ya. Itu solusi yang paling masuk akal memang ya. Masalahnya kan itu juga hal yang sama yang sebenarnya sudah dilakukan dan dicita-citakan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Bahkan berbagai macam menggenjot infrastruktur macam-macam itu kan tujuannya untuk ke arah sana. Tapi kan jatuh-jatuhnya di ujung pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah beranjak dari 5%. Banyak hal yang katanya FDI masuk, tapi juga daya serap tenaga kerja tidak meningkat. Malah kelompok kerja usia produktif juga nggak. Artinya kan banyak sekali hal yang prasyarat yang itu kemudian harus dibereskan. Karena kemudian kemarin misalnya hal yang bagi dunia usaha mungkin Bang Benny juga sudah sangat paham bahwa iklim investasi itu harus didorong oleh pemerintahan yang bersih, ESG yang bagus. Tapi kemudian ketahuan ada kasus seorang hakim bisa menyimpan uang pelicin katanya yang sampai uang 1 T, hampir 1 T dalam bentuk tunai gitu ya. Itu satu orang aja bisa menyediakan seperti itu. Artinya sebegitu banyak masalah yang ini terus mulainya dari mana ketika Prabowo ingin katakanlah buka peluang investasi seluas-luasnya. Itu kan juga sudah dilakukan. Jadi telur dan ayamnya ini loh maksudnya. Iya. Memang saya sepakat sih kunci utama negara maju, kita mau ngobrol, kita mau copy Singapura Lee Kuan Yew-nya, ya negara itu harus bersih. Korupsi itu memang kita nggak bisa negosiasi, itu harus di-cut. Karena banyak negara Eropa pengen banget ngasih duit ke Indonesia, pengen banget. Tapi di tengah jalan ada pelicin ini, perlu beli minyak ini, pelumas ini gitu. Dan negaranya sendiri nggak bisa menjalankannya dengan efisien, korupsi juga masih di mana-mana. Orang jadi takut invest di sini. Ujung-ujungnya apa? Mereka duitnya parkir di Singapura. Bikin entitas di Singapura, baru dari Singapura nanti mereka akan pilih-pilih, oh ini ke Vietnam, ini ke Indonesia. Kita udah butuh di level yang kita butuh investasi asing real, masukin pabrik, banyak pabrik dari luar negeri, supaya ya tadi produktivitas kita meningkat dari pertanian, dari manufacturing, dari teknologi. Nah satu-satunya apa kalau kita mau tarik investor asing, mereka butuh kepastian hukum. Benar kata Mas Win. Sampai detik ini, jujur saya belum bisa bilang bahwa Indonesia ini negara yang bisa menjamin ada stabilitas politiknya dan stabilitas hukumnya. Dan kalau gue jadi investor, punya duit 1.000 triliun, taruh bawa ke sini, gue akan pikir-pikir 2.000 kali. Jangan-jangan besok ganti peraturan, gue habis nih. Gue dirugikan, tiba-tiba jadi ini, jadi mungkin ya. Dealnya sama menteri ini, besoknya menterinya diganti. Berubah lagi. Jadi benar-benar nggak ada kestabilan dalam segi regulasi. Tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan, dalam 1 tahun ke depan. Itu sangat buruk bagi investor, karena investor butuh kepastian. Kalau gitu ujung-ujungnya gimana? Ya udah ujung-ujungnya gue nabung aja di Amerika. Fix dapat 3% setahun, 4% Jelas setahun. returnnya. Jelas, negaranya nggak bakal bangkrut, duit gue nggak bakal dibawa lari. Tapi kalau yang di Indonesia ya sayangnya kita masih belum bisa kasih kepastian negara kita ini bersih, negara kita ini terpercaya, negara kita ini stabil. Sayangnya sampai detik ini nggak begitu. Akibatnya apa? Investor yang high quality itu takut invest di sini. Akibatnya yang masuk ke sini adalah investor yang punya nyali. Yaitu investor mungkin teman-teman udah tahu dari Cina. Yang dia mungkin nggak terlalu pusing ini pabrik limbahnya dibuang, dibawa orang sakit kulit. Nggak pusing. Yang penting duit gue muter aja kan. Mau buruhnya dibayar di bawah UMR, mau ini terus nggak ada ini. Betul, itulah akibatnya kita mendapatkan investor dengan kualitas yang rendah.
Ya kalau kita mau dapat high quality investor ya kita harus siapkan environment, ekosistem yang mendukung untuk investasi berkualitas. Ya itu mulai dari sumber dayanya, mulai dari behavior pejabat kita, pengambil keputusan kita, regulasi kita. Ya siapkanlah sebuah ekosistem yang baik. Nggak perlu bagus-bagus banget. Hey, Vietnam negara komunis. Vietnam. Apple invest per detik ini hampir 300 triliun. Negara komunis. Logika kita selalu diajarin ini dari eranya JFK. Apple dari Amerika yang kapitalis, Kapitalis, gitu ya. invest malah di negara komunis. Indonesia anti komunis katanya. Indonesia ini negara demokrasi. Gurunya demokrasi Amerika Serikat. Najis investasi di Indonesia. Malah sukanya investasi di negara komunis. Berarti kan ada yang salah. Berarti kita selama ini makan ideologi yang salah, maybe. Mungkin kita percaya atau membaca buku pelajaran yang salah. Dan sehingga kemudian kita menerapkan ya tingkah laku kita, perilaku kita menjadi salah. Ya sedihnya saya sangat sepakat dengan Mas Win. Saya sangat sepakat Indonesia masih belum bisa menciptakan itu. Ada harapan baik tapi, harapan ya. Ketika kemudian Pak Prabowo bilang, ini janji pertama Lee Kuan Yew ketika naik jadi presiden. Apa yang Bapak akan lakukan ketika naik jadi presiden? Dia bilang, oh gampang Pak, saya akan naikin gaji hakim. Bahkan kalau bisa lebih besar dari gaji presiden. Iya. Dia lakukan itu di Singapura. Kenapa Pak? Ya, kalau hakim-hakim gua maju ke sidang, yang di sidang triliuner, lah duit dia cuma 7 juta rupiah per bulan UMR. Masih bisa diiming-imingi. Iya, gimana caranya dia bisa mengambil keputusan bijaksana? Kuenya 7 triliun. Dia harus naik level supaya dia tidak mudah digoda. Nah, janji politik Pak Prabowo yang dia telepon langsung ketika hakim-hakim berdemonstrasi dalam tanda kutip ke anggota dewan, dia langsung telepon, dia bilang saya akan naikin gaji hakim. Itu saya sangat-sangat sepakat Pak, karena memang udah lama gaji hakim ini nggak naik, hampir 7 tahun ya udah nggak naik-naik. Dan banyak hakim-hakim, karena kan saya sarjana hukum juga, banyak teman saya yang bilang, gila Ben, gue lagi di pedalaman nih, di Kalimantan nih, kasus pembunuhan nih, peristiwa adat nih. Kalau gue kan tinggal di kampung, kalau gue bilang dia bersalah, rumah gue dibakar. Lah dia orang kampung sini, gue butuh pengawalan nih, gue butuh keamanan ini. Ya udah lu mengungsi aja dulu ke Jakarta. Tiket pesawat mahal Ben, gue istri gue anak gue total habis 20 juta, nggak cukup gaji gue. Oh ya sudahlah. Ya jadi jangan sampai apa ya, kalau kita lama jadi apatis, memang mau nggak mau dunia hukum harus diperbaiki. Kalau kita ingat pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bukan negara agraris, Indonesia bukan negara maritim, Indonesia negara hukum. Jadi lu makan singkong aja terus, tapi yang benar Indonesia negara hukum. Hukumnya harus dimajuin. Selesai itu. Ada, ya saya juga agak ketularan optimis jadinya gitu ya dengan apa pandangan yang seperti itu. Banyak sekali menurut saya dari pidato-pidatonya presiden terpilih itu, yang presiden baru kita ini, yang menurut saya memang menggembirakan melihatnya, dengan minimal sepertinya Minimal menunjukkan ya arah ke kacamatanya sana. sepertinya paham dengan Iya. kondisi yang terjadi. Nah, lagi-lagi kemudian kita dihadapkan pada kenyataan bahwa apa istilahnya, langkah untuk menuju itu belum pernah terjabarkan sebagai sebuah apa rencana-rencana yang sifatnya teknis gitu. GBHN-nya ya. GBHN-nya, atau kalau biasanya kan ada semacam program 100 hari gitu ya. Ya meskipun itu bukan menyelesaikan secara ini, tapi minimal prospek untuk quick wins gitu ya, untuk capaian-capaian yang cepat yang bisa kita lihat sebagai, oh berarti ya udah memang arahnya on the right step gitu ya. Nah, dalam konteks ekonomi lagi-lagi belum ada yang real seperti itu. Kemarin kita dihadapkan pada berita lagi, Apple yang mau masuk ke sini, mau investasi, tapi kemudian minta syarat yang luar biasa, yang itu menurut banyak politisi dianggap melecehkan nasionalisme dan sebagainya, harga diri. Masa kita harus memberi dia keringanan pajak sampai 50 tahun dan sebagainya. Padahal tadi kalau misalnya penjelasan Bu Penny tadi ya sebagai kompensasi atas lemahnya berbagai macam infrastruktur tadi, ya masuk akal gitu kan. Oke lah. Bahwa kemudian mereka memberi benefit, memberi transfer teknologi, transfer pengetahuan dan sebagainya. Menurut pandangan Bung Penny gimana dengan berita Apple? Menurut saya itu sangat konyol, sangat disayangkan. Ujung-ujungnya kita cuma jadi marketnya Apple. Dia bersarang di Vietnam, dia bersarang di Thailand, kita cuma jadi konsumen, jadi budak. Menurut saya itu sangat, sorry boleh ngomong kasar nggak di sini? Ya boleh.
Menurut saya itu pernyataan yang sangat itu betul-betul betul-betul bodoh. Kenapa kita kasih 50 tahun, so what? Even menurut saya kasih 60 tahun. Vietnam bahkan punya program ngasih 70 tahun listrik gratis, air gratis. So what? Tapi lu bayangin, ketika kita tolak itu, akhirnya Apple kabur ke Vietnam. Vietnam kasih apa? Memang dia kasih free tax compensation selama 50 tahun. Tapi beserta syarat. Lu minimal hire 200.000 rakyat lokal. Dilakukan gak sama Apple? Dilakukan. Jadi sekarang Anda bayangin orang Purworejo, tiba-tiba datang Apple buka pabrik 200.000 orang. Satu orang digaji 1 juta rupiah. 200.000 orang dikali 1 juta 200.000 orang dikali 1.000 aja udah 200 juta. Kali 1 juta orang itu 200 miliar per bulan masuk ke Purworejo per bulan. Kalau UMR-nya 1 juta. Nah bayangin kalau UMR-nya 3 juta. 200.000 orang Purworejo masuk ke pabrik Apple, itu udah setara 600 miliar, bos. Setiap bulan. Lah, APBD-nya Purworejo emang ada segitu? Kan enggak. Nah, kenapa kita nggak berpikir, bro, ya udahlah, kasih aja free 50 tahun, tapi kita dapat 600 miliar setiap bulan. Baru dari gaji loh. Belum yang lain. Tadi Mas Win bilang, orang itu kan butuh makan. Catering. Warung-warung makan di Purworejo hidup. Good news. Kontrakan, kos-kosan, tenaga keamanan, dan ekosistem. Kita punya namanya TKDN, Vietnam juga lakukan. Nanti pelan-pelan transfer teknologi ya, lama-lama nanti bikin handphone yang ngerjain kabupaten ini. Bikin keypad yang bikin kabupaten ini. Pemasoknya dari berbagai macam tempat gitu. Akhirnya lama-lama jadi ekosistem. Jangan tiba-tiba kita bilang kenapa sih Indonesia bikin peniti aja nggak bisa. Gimana mau bikin peniti nggak bisa? Investasi asing mau bikin pabrik handphone kita halang-halangin. Cina terima itu. Cina bahkan lebih ekstrim. Dia sampai 70 tahun. Masuk semua berlomba-lomba bikin di sana. Sekarang akibatnya apa? Sekarang Cina punya handphone sendiri. Bahkan punya mobil listrik sendiri. Karena dia terbuka. VW sini dong buka pabrik. Free. Gua kasih. Lu butuh listrik gue bantuin. Lu butuh tanah gue cariin. Oh nggak ada air. Oke, kita bangunin pipa air. Sebegitunya mereka karena dia yakin dengan masuknya teknologi tinggi, manufacturing high-tech, lama-lama intelijensi orang juga naik. SMK bukan lagi belajar gimana cari ban motor. SMK otomotif katanya. Bisanya apa? Ganti ban motor. Kan aneh. Kenapa nggak bikin mesin motor? Bikin mesin hybrid. Cuman nggak bakal bisa dia bikin itu. Karena nggak ada pabriknya. Gimana? Nah sekarang Apple-nya aja keluar, gimana kita punya skill itu? Yang agak ngeri ketika saya main ke Chongqing, ke Shenzhen, saya lihat dengan mata kepala saya yang bikin-bikin hardware handphone ini banyak di outsource ke UMKM, ke RT RW. Jadi Industri skala rumah tangga bikin handphone kan ngeri banget ini. Oh ini kameranya Pak, kameranya mau berapa? 2 apa 3? Boleh dirakitin sama dia di teras rumah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri ini di Cina ini udah gila ini. Mereka bikin handphone di teras rumah. Itu pengetahuan yang spillover begitu aja ya. Nggak karena mereka misalnya dikursusin pemerintah untuk... Enggak. Kan ada pabrik juga buang limbah kan. Limbahnya dikumpulin orang. Lama-lama jadi teknisi HP nih yang tukang ngumpulin limbah nih. Lama-lama belajar bikin handphone palsu. iPhone palsu. Samsung palsu. Itu kan ilmu. Tapi kemudian ini orangnya belum masuk aja udah kita ketakut-takutin. Udah lu gak usah kesini. Ngapain kita bukanin. Iya gaya bener loh. Kalau Apple buka pabrik di Purworejo. Emang orang Purworejo yang beli iPhone. Kita kan ekspor pasti. Ekspor ke Amerika, ekspor ke Jerman, Indonesia dapat dolar. Another income buat kita. Itu falas, valuta asing. Jadi gimana kita bisa jadi negara yang bangga ya dengan dengan produksi ekspor kita. Orang mau datang bikin pabrik di sini orientasinya ekspor. Udah jelas lah klien Apple kan bukan Indonesia. Ada yang bikin gemes lagi itu gini. Di case yang hampir sama ketika upaya menarik investor tadi itu. Beberapa bulan terakhir sebelum pemerintahan Jokowi selesai, demi kemudian menarik investor masuk ke IKN, itu hak guna bangunan bisa disediakan diperpanjang sampai 190 tahun. Oh, itu ekstrim. Atau di nikel misalnya ketika waktu itu masuk ke ini. Cina bisa lomba-lomba didatangkan untuk itu. Padahal
pemodalnya dari sana, banknya dari sana, hasilnya nilai tambahnya kalau almarhum Bung Faisal Basri bilangnya, Dibawa ke ya situ hasilnya semua. dibawa ke sana semua gitu loh. Off taker-nya sana yang bisa ngontrol ini sana gitu kan. Hingga kemudian kita dapatnya apa ya, rusaknya lingkungan. Enggak, artinya dengan semangat yang sama, orang-orang yang sama juga sepertinya kan, karena kementerian-kementerian itu juga memberi sikap yang berbeda terhadap ini ya lagi-lagi kalau saya biar nggak dianggap hostnya juga ketularan narasumber untuk pakai kata-kata kasar gitu. Ini paradoks seperti ini kenapa terjadi gitu. Perlakuan atas ini yang sama atas keinginan yang sama untuk menarik investor tapi berbeda 180 derajat. Apa yang salah kemudian? Kalau saya lihat itu mungkin lebih ke adanya tekanan politik ya, karena Hmm. pemilu sudah dekat, Hmm. lebih ke sana lah. Jadi perlu logistik kan di situ. Kalau dari sudut pandang yang seperti itu ambilnya. Tapi kalau kita ambil dari sudut pandang tadi yang dibilang, memang investor asing nggak ada appetite invest di Indonesia. Yang punya nyali ya Cina. Bahkan gini, paling gampang nggak? Saya pernah di-approach sama pengusaha Cina daratan. Dia mau bikin pabrik eh, solar panel sama Hmm. baterai yang cukup besar di Indonesia. Dia mau hire saya. Dia mau bawa saya. Ben, ayo Ben kita buka pabrik yuk di Indonesia. Gini-gini. Total investasi berapa? Oh, hitungan saya sekitar 60 triliun lah. Jawaban dia apa? Dia bilang, gue sih mau aja sih karena peluangnya gede nih di Indonesia. Apalagi kita banyak matahari ya. Matahari. Tapi satu hal nih Ben yang gue takut. Apa? Lu takut apa? Gue takut begitu pabrik kita jadi, dinasionalisasi sama negara. Maksudnya ya gue nggak percaya aja sama pemerintah lu gitu. Tapi jadi artinya even di level orang Cina sendiri, dia juga masih takut-takut buat masuk ke Indonesia. Memang butuh orang yang nyali tinggi, agak preman dikit, taruh duitnya di Indonesia. Akibatnya kita dapat kualitas Ya, ya ya, investor ya. yang seperti itu. Nah, We got what we deserve gitu iya, we got kira-kira. what we deserve. Nah, kenapa kemudian ujung-ujungnya off taker-nya mereka juga, ujung-ujungnya kan kayak Tesla, berulang kali pengen investasi, tapi dia nanya, nikel lu gimana? Nikel lu bersih nggak? Oh enggak, ternyata nikel lu bikin orang sakit kanker. Nikel lu menciptakan polusi. Ya dia nggak bisa ambil nikel kita, nanti dia dimarahin pemegang saham dia, yang sangat peduli lingkungan, ESG itu. Ujung-ujungnya dia terpaksa ambil nikelnya dari Caledonia, dari negara-negara yang hijau gitu loh. Ya mau gimana gitu loh. Memang kita nggak bisa kasih mereka nikel yang green untuk saat itu. Tapi ke depannya sekali lagi ya, karena kan waktu itu ada desakan mungkin, karena dekat-dekat mau pemilu. Nah kalau sekarang kan nyawanya masih panjang nih Pak Prabowo menurut saya nih. Kalau Pak Prabowo Nah, nyawanya masih saya panjang nih. saya mau ngasih reality check lagi ya. Apa tuh? Berbagai macam rencana perbaikan iklim investasi tadi itu kan sebenarnya saat pemerintahan Jokowi yang periode yang kedua itu kan terwujud dalam bentuk Omnibus Law itu, Hmm. Undang-Undang Ciptaker itu. Itu kan katanya upaya untuk kemudian Sinkronisasi semua peraturan. mengorkestrasi Iya. ininya biar nggak lagi kemudian masing-masing kementerian punya peraturan, permen apa macam-macam sehingga ininya benar-benar satu satu bangunan utuh yang tujuan utamanya ya tadi menciptakan lapangan kerja tadi. Realitanya itu kan kemudian justru dilihat oleh banyak pengusaha sebagai malah jadi sumber masalah gitu. Ini warisan lagi-lagi warisan kepemimpinan Prabowo yang nggak mau mau nggak mau harus dihadapi kan. Kalau Bung Benik memandangnya seperti apa? Saya kasih pandangan yang eee, dari sudut pandang investor ya, jadi Hmm. bukan sudut pandang pengusaha. Sudut pandang investor suka dengan Omnibus Law. Fakta. Kenapa? Karena itu mempermudah proses hiring. Jujur Indonesia ini sangat susah, buat pecat orang, pecat karyawan. Dengan perhitungan pesangonnya, dengan perhitungan ini itulah, dengan hak buruhnya, segala macam, yang itu tidak ditemui di negara-negara komunis. Bahkan komunis pun nggak Komunis pun nggak, semengikat itu iya itunya nggak ya. mengikat itu. Itu ditemukan di negara-negara sosialis seperti Jerman yang susah banget mau mecat orang. Jepang susah banget mau mecat orang, bahkan sampai 3 atau 4 kali tembusan sampai ke disnaker. Itu yang dilakukan. Nah, di Indonesia karena kita ada urgensi namanya investor ya, investasi asing, mereka harus dipermudah untuk meng-hire orang. Kenapa mereka butuh sistem kontrak itu yang paling suka di demo buruh. Kita to be honest saja, saya dulu kuliah di Belanda, S2 saya di Belanda. Mayoritas orang yang kerja buat negara bahkan level PNS, itu bukan karyawan tetap, Mhm. itu kontraktor. Itu alias karyawan kontrak. Kenapa? Supaya kalau suatu waktu negara krisis ekonomi, stop kontraknya, nggak ada masalah. Yang kedua, supaya mereka lebih kompetitif.
Oh, kontrak gue habis 12 bulan lagi nih, gimana ya biar diperpanjang lagi sama Pemda misalnya. Kerjanya harus lebih benar. Kerjanya harus lebih keras lagi, kerjanya harus lebih keras lagi. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Makanya teman-teman jangan heran di Gedung Putih, White House di Washington itu sempat shutdown berulang kali. Di era Joe Biden, di era Obama juga pernah. Gaji PNS federal itu sempat stop hampir 1 bulan. Orang Iya, protes di shutdown ya, mana-mana. shutdown ya. Ya, itu artinya apa? Mereka itu karyawan kontrak. Even karyawan White House itu karyawan kontrak. Dan itu yang harus ditanamkan di Indonesia. Udah berulang kali Indonesia punya banyak karyawan itu nggak produktif. Sorry banget, gue udah mecat 700-an orang seumur hidup saya. Memang mayoritas nggak produktif karena mereka merasa, oh justru bagus gue dipecat dapat pesangon, nggak pernah datang. Ya ini fakta, kita ngomongin fakta ya dari sudut pandang investasi. Ya itu kan nggak kompetitif jatuhnya. Negara kita jadi nggak ngelawan. Bro, di Vietnam orang bisa kerja 12 jam sehari. Mereka merasa itu robot. Di sini mungkin orang demo. Di sana enggak. Karena tetangga gue kerjanya 14 jam sehari. Sorry banget, dulu gue pernah kerja di perusahaan Cina, daratan, namanya Tencent. Tencent. Tencent, iya. Orang biasanya masuk jam 8, pulang jam 5. Kita enggak, kita masuk jam 8, saya biasanya pulang jam 11 malam. Seringkali pulang jam 1 pagi. Ketika saya mau pulang jam 5 sore, bos saya nanya, "Ben, lu mau ngapain?" "Mau pulang." Lah, terus gimana? Karyawan kita yang di Shenzhen masih di kantor. Nanti kalau dia email lu nggak bisa balas gimana? Oh, yaudah deh, nanti deh saya dulu. Akhirnya tunggu-tungguan. Pulangnya jam 11 malam, jam 1 pagi gitu. Dan itu hal yang biasa. Apakah saya merasa menderita? Enggak, saya nggak punya mental victim, korban. Saya bilang kalau dia bisa kenapa gua nggak bisa? Kalau dia bisa kerja 12 jam kenapa gua nggak bisa 13 jam? Kita harus kompetitif. Makanya Iya, realitanya iya, adalah iya. kita nggak kompetitif Iya, gitu iya. loh. Saya sangat kesel. Saya sangat kesel gitu kalau lihat ada orang kok gitu banget gitu ya. Lu kerja misalkan hitung-hitungan. Terus baru jam 7 malam udah pulang. Baru jam 9 malam udah pulang. Lu mau jadi apa? Lu mau jadi apa gitu? Bangsa kita mau Harusnya jadi apa? mindset itu yang terbangun ya Mindsetnya harus dengan itu ya. kompetitif. Mas Win, saya ambil S2 di Belanda, universitas paling bagus di Belanda, Leiden. Itu sekolah saya. Satu kelas itu 40 orang. Semua keluarga kerajaan kalau kuliah hanya boleh kuliah di Leiden. 40 kursi ya. Tahu nggak kursi paling depan 10 baris isinya orang Cina semua. Kursi nomor 2 dari paling depan isinya orang Cina semua. Yang nggak bisa bahasa Belanda, yang bahasa Inggrisnya juga patah-patah, tapi dia pengen banget paham, dia duduk di depan. Di situ saya bilang Cina harus Iya. jadi penguasa dunia. Memang investasi di sumber daya manusia itu tuh memang Itu sebegitu ininya, signifikan. signifikan ya. Ya, jadi gua sangat bilang ya dari sudut pandang investasi, Omnibus Law itu sangat diperlukan. Karena banyak sekali regulasi di daerah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional yang nggak sinkron. Itu sedih banget. Kemarin ada orang investor mau bikin jalan tol. Kan kita suka hobi ya bangun jalan tol. Mau bikin jalan tol di Jawa, mengkoneksikan antara bagian selatan Kulon Progo sampai ke Surabaya. Saya nggak perlu sebut nama investornya. Ternyata itu melewati lahan perhutani. Karena perhutani besar ya di Jawa. Dia punya 2 juta hektar tuh lahan perhutani. Tahu, Meeting tahu, sama tahu. perhutani. Perhutani bilang, "Wah, ini harus ngomong sama Kementerian Lingkungan BUMN. Hidup." Kementerian Lingkungan Hidup bilang, "Kita harus ngomong sama Kementerian Kehutanan." Kementerian Kehutanan bilang, "Lah ini kan tanah perhutani, ini kan BUMN." Ngomong apa BUMN? Terus sampai kapan? Muter-muter, nggak, udah ujung-ujungnya nggak ada. Sampai detik ini kita nggak lihat tol tuh Kulon Progo ke Surabaya dari jalur selatan. Karena hanya sesimpel ada satu bidang tanah, luasannya nggak nyampe 10 hektar, kebetulan punya perhutani, perhutani ada hutannya, ada lingkungan hidupnya, ada Kementerian Kehutanan, ada BUMN-nya, ada aset negaranya lagi. Harus Kementerian Keuangan. Jadi ya Artinya sebenarnya secara tata kelola dalam konteks kemudian sebagai kerangka untuk pengaturan berbagai macam investasi tadi, prosedur investasi sebenarnya itu sudah bagus ya untuk kemudian. dari sudut pandang investor ya. Iya. Dari sudut pandang buruh belum tentu. Karena nggak semua orang senang kerja keras. Karena kalau saya melihat sebenarnya masalahnya bukan di sudut pandang buruh. Kalau sudut pandang buruhnya itu kan sebenarnya bukan masalah, tapi pemerintah mampu nggak menyediakan iklim makro yang sehingga perusahaan itu bisa tetap eksis. Itu betul. Masalahnya kemudian Itu betul. keterbatasan ketersediaan lapangan kerja itu yang sampai hari ini tidak pernah tidak pernah menjadi hal yang menggembirakan gitu loh. Kita tidak pernah bisa kemudian surplus, hari ini surplus tenaga kerja usia produktif generasi 45, bonus demografi itu kan belum pernah terkapitalisasi.
ada menurut saya yang paling menggelisahkan itu, kita itu kan sudah mulai 2010, 2011 itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi, tapi sampai hari ini kan belum pernah Betul, menyediakan betul. surplus. Dan itu jadi bahaya, nanti bisa jadi bom demografi. Iya, enggak, karena kemudian pertanyaan berikutnya, ada salah satu yang kemarin menurut, banyak pengamat ekonomi menjadi kelemahan di pemerintahan era Jokowi adalah terjadinya deindustrialisasi itu kan. Ngeri. Banyaknya perusahaan yang harus tutup, yang itu sebenarnya justru memang menjadi penopang utama kelas menengah. Terakhir tekstil itu yang tapi Ritek. kan itu kan puncak gunung es saja dari ketidakkompetitifan berbagai macam sektor industri kita gitu. Betul, betul, betul. Industri otomotif sampai hari ini kita hanya jadi tukang rakit, nggak pernah jadi Produsen. produsen supply chain yang bagus gitu. Hingga kemudian kita nggak dapat limpahan apa-apa gitu kan dari benefitnya nilai tambah itu. Sedangkan industri-industri yang lain yang berbasis sumber daya, ya kita biasanya cuma berhenti sampai di ekspor bahan mentah gitu. Nah, kira-kira untuk aspek ini apa Bung yang bisa Bung Beni semacam sarankan kepada pemerintah untuk dilakukan menguatkan lagi industri ini? Kalau hal yang paling gampang dulu ya, hal yang paling mudah menurut saya ya reformasi birokrasi. Karena at the end of the day, mau pengusaha asing, pengusaha kecil, pengusaha besar, mereka akan ketemu dengan raja-raja di daerah. Itu dulu sih. Jadi reformasi birokrasi itu sering banget digaungkan. Tapi realitanya di bawah ya jujur aja lah, gue nyurus izin halal aja sampai sekarang nggak itu keluar-keluar. kayaknya sudah jadi template apa visi misi calon bupati sama gubernur. Gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada kata-kata itunya kayaknya kurang lengkap gitu ya. Iya. Padahal nggak ada yang tahu artinya ya Nggak. gimana caranya yang benar. Nggak ada kayaknya rakyat Indonesia yang tidak sakit hati sama birokrasi ya. Itu kayaknya fakta itu. Pengecualian satu, kementerian yang saya suka di Kementerian Hukum dan HAM dulu, Yasona Lawli, dia tunjuk salah satu deputinya yang pegang masalah imigrasi, sekarang jadi wakil menteri, orangnya bagus banget. Itu prosesnya sangat bagus, pengurusan paspor, imigrasi, saya terasa luar biasa hebat. Ada perbaikan di situ. Sangat ada perbaikan. Makanya ketika dia kemudian diangkat jadi wakil menteri, wah, saya tahu ini orang bagus banget kan, karena saya merasakan sendiri, teman-teman kita semua kita bikin paspor jauh lebih gampang. Yang kedua, Pak Hadi Cahyanto, BPN. Pak, cuman di era ini, nih Mas Win ya, saya sendiri mau mencoba yang namanya, bener nggak sih ada perbaikan di negara kita ini, apa kita harus apatis seumur hidup? Suatu ketika saya belilah sebuah rumah. Karena kita investor, gue senangnya barang diskon, jadi gue beli barang lelang. Namanya barang lelang itu masih ada akta roya, dijaminkan sama bank. Gue urus ke bank, terus bawa ke BPN buat ngurus sertifikat HGB-nya. Cabut royanya biar dapat HGB, HGB ke SAM. Tahu nggak Mas Win, berapa lama saya perlu untuk merubah itu semua dari okta-okta itu semua balik nama ke nama saya jadi SAM? Berapa lama? Coba tebak. 1 minggu? Kalau zaman dulu 1 tahun, sekarang bener 2 minggu lah total. Ya 2 minggu total. Biayanya tau nggak berapa? 10 juta. 50.000 dari nilai. rupiah. 50.000 rupiah. Pak Hadi, you the best. Saya akuin, you the best. Saya rasakan sendiri. Saya nggak pakai nyogok-nyogok, nggak pakai. Tapi syaratnya harus diurus sendiri itu kan ya? Harus sendiri. Harus urus sendiri. Kayak kan saya investor ya, saya senengnya ngecek turun ke bawah. Bisa sih suruh orang buat bantuin. Waktu itu minta calo minta 45 juta gitu kan. Terus saya pikir apa iya semahal itu gitu kan. Saya tes lah sendiri. Hey bro, ternyata cuma 1 minggu keluar HGB KSM 1 minggu lagi, total cuma 2 minggu. Duit yang saya keluar cuma 50.000, parkir goceng 55.000. Di situ saya, wah gue merasa hoki jadi rakyat Indonesia, gue bayar pajak, gue merasa untung. That is the only moment lah, gue merasa bangga. Good feeling ya kayak gitu ya. Good feeling, 50.000, 45 juta kali 50.000. Dilayani dengan baik sebagai pembayar pajak itu. Bener ngerasa, hey gue nih taxpayer, bahkan diteleponin. Pak Beni, sertifikat SM-nya udah jadi ya, kapan bisa datang? Jangan-jangan karena tahu ya. Enggak. Karena ini daerah, gue beli, ini bukan di daerah. Itu kayak food blogger datang ke restoran nama gitu. Wah ini kan itu food kritik, ini bahaya nih. Enggak. Birokrasi kritik ini kalau nggak tadinya saya kira begitu, tapi ternyata enggak, ini daerah terpencil. Iya ya, kalau itu saya juga merasakan banyak di cerita kabupaten ini ya. Jadi itu the best, itu aduh Pak Hadi gue cinta mati lah sama dia. Gue ngefans banget lah, gue seneng banget itu gue rasakan. Dengan tone yang sama untuk best practice itu, kalau saya KAI itu yang kelihatan. Oh Pak Jonan. Pak Jonan waktu itu ya. Oh,
Dulu angker ya, anak kereta ya? Iya, anak Saya kereta, juga anak kereta. Matar Maja pagi dari Jakarta ke Malang itu Itu perubahan mengalami zaman bagus. purba, Iya, iya, iya. zaman Bahula, gimana ini menjadi manusiawi itu benar-benar kerasa itu. Jadi memang banyak, bukan banyak ya, ada Ya ada best beberapa, practice ada ada best lah. practice, ada bad practice. Nah, kembali ke solusi yang paling cepat menurut saya, Pak Prabowo, kalau berani, ya lakukan reformasi birokrasi sebagaimana yang Pak Hadi lakukan di ATR BPN itu, di copy paste lah ke semuanya. Itu yang paling gampang. Yang kedua apa? Ciptakan stabilitas hukum, itu aja dulu. Karena orang perlu kepastian Kepastian. hukum, itu dulu. Hukum itu harus pasti. Kalau nebak-nebak, ini bisa sertifikat halal misalnya, ini gue paling suka sertifikat halal, kan sampai sekarang nggak keluar-keluar. Udah berapa tahun gitu kan, mentok di sini, mentok di sini, akhirnya ke PIRT, BPOM segala macam. Ya dengan segala dinamikanya, ya ujung-ujungnya jangan sampai kita bilang ya Iya, itulah Indonesia, itulah Indonesia. Sampai iya, iya. kapan begitu? Indonesia harusnya jadi maju, jadi cepat, jadi luar biasa. Bisa, asal atasnya mau. Gitu sih. Jangan sampai saya ada zaman dulu ya, ini zaman paling sedih sih. Pernah saya mau temenin teman saya karena udah ngurus KTP, pindah dari daerah ke Jakarta, nggak kesebut lagi nama daerahnya. Nggak keluar-keluar KTP-nya. Karena ditanya di kelurahan, lu partai apa? Ini real story loh. Sedih banget. Maksud gua, Apa urusannya apa gitu. urusannya? Aduh, masa gitu banget gitu. Kita Indonesia cuy gitu loh. Apa hubungannya dengan lu partai apa? Tapi itu realitanya di bawah itu orang masih terkafling-kafling. Kayaknya nggak usah lah. Kita satu bangsa, satu nusa gitu loh. Kita mau bangun negara ini bareng-bareng. Ya ayo gitu loh. Ya memang kunci terutama ya ada di kepalanya ya. Harapannya ya mungkin menteri-menteri itu di zaman dulu terkooptasi dengan agenda tertentu, sehingga mungkin mereka nggak bisa jadi dirinya sendiri, maybe, pikiran baiknya kita. Nah sekarang mereka udah dikasih target, kepemimpinan Pak Prabowo masih panjang 5 tahun, mungkin lu bisa jadi dirinya sendiri. Jadilah kalian jadi dirinya sendiri, lakukan yang terbaik, deliver yang terbaik. Hopefully kita bisa melihat the next Pak Hadi, the next Pak Hadi Cahyanto, the next Pak Pak Ignatius Jonan, Jonan. Pak Ignatius Jonan. Eh, kita perlu orang-orang begitu, gitu loh. Dan nggak boleh patah semangat. Menurut saya masih banyak dan masih sangat banyak gitu loh. Cuma dikasih kesempatan ya mereka bisa lakukan itu. Ya kalau saya sama posisinya tetap berusaha mencari good news seperti itu gitu ya. Tapi kemudian salah satu yang kami harapkan dengan adanya forum ini kan sebenarnya ya tadi membantu untuk memberi diagnosa yang tepat tadi loh. Iya. Ininya masalahnya itu di sini, masalahnya di sini. Dan saya lihat kan Bung Benny salah satu suara yang itu. Masih dengan tone itu kemudian Mhm. kalau tadi perbaikan iklimnya atau perbaikan ekosistemnya, kalau ditanyakan tentang sektor usaha apa yang kira-kira paling kalau itu di-drive paling paling bakal memberi efek yang paling besar. Atau lebih mikro lagi, kalau saya mau investor, mau investasi, kira-kira Indonesia 5 tahun ke depan di bawah Prabowo ini paling prospek mau bagusnya di sektor apa? Kalau menurut saya energi hijau. Kita powerful, kita dilewati garis tropis, kita punya hutan yang besar, Itu cadangan keunggulan kompetitif banget ya, betul, dan itu masa depan. Kalau kita ngomongin minyak bumi, oil and gas itu masa lalu lah. Mhm. Gitu loh. Sekarang kita ngomongin masa depan yang kita udah telat misalkan mau kejar era mobil listrik misalkan atau mau kejar handphone canggih udah lewat lah. Tapi kalau ngobrolin carbon capture, storage, teknologi hijau, NBS nature based solution Solution. gitu loh. Itu kita punya gitu loh. Arab Saudi mau sampai kapan pun mereka nggak bisa lakukan itu gitu loh. Bisa mungkin dengan biaya yang tinggi. Kita nggak setinggi itu, kita bisa kaya dari itu. Tapi kita masih belum tahu gimana cara memvaluasinya. Hutan Kalimantan jutaan hektar. Bisa dihitung gitu loh. Jadi kembangkan ilmunya, pemahamannya, belajar, ukur berapa banyak karbon yang kita punya, berapa banyak oksigen yang kita kasih sama orang di Norwegia, di Jerman, ongkang-ongkang kaki, bikin polusi, bikin pabrik di mana-mana. Enak amat mereka bisa ngirup oksigen dari Kalimantan nggak bayar apapun. Kok gitu sih gitu loh. Ya sekarang kita udah ngomong masa depan, ya itu yang harus kita perkuat. Menurut saya itu masa depan. Kita ngomong soal kehutanan, kita soal ngomong mangrove, soal ekonomi hijau, itu it's the future. Kita punya itu. Negara lain nggak semuanya bisa kayak kita. Even Cina sekalipun yang kita bilang negara teknologi maju, gurun gobi itu banyak banget dia. Iya. Mereka nggak bisa lakukan yang kita bisa lakukan dengan biaya yang jauh lebih murah. Itu satu. Yang kedua adalah memang pangan penting. Ketahanan pangan itu sangat penting. Tapi kita bisa masuk mulai melirik sektor perkebunan, Pak. Jadi
Saya baru dapat bagus salah satu metode analisis tentang naik turun harga gula dunia. Ternyata mengacu kepada harga gula yang ada di Brazil. Ternyata di Brazil pinter. Dia menentukan harga gula berdasarkan harga minyak dunia. Hmm. Kok bisa kalau harga minyak dunia naik, harga gula jadi naik? Harga minyak dunia turun, harga gula turun. Ternyata dia ikat. Produksi tebu mereka nggak Ya, semua ya, ya. dirubah jadi gula. Dirubah jadi bensin. Sehingga kemudian ketika harga minyak naik, dia menikmati harga bensin naik, harga gula naik, petani tebu dia sejahtera. Dan itu menjadi nilai tambah. Bukan lagi macul-macul nanam sugarcane untuk tebu. No. Macul-macul keluar bensin. Dengan teknologi yang tepat, Brazil bisa lakukan itu, bukan cuma main bola. Nah, kita juga bisa. Kenapa enggak? Nah, itu salah satu, itu kan energi hijau juga. Bensin dari tebu. Mungkin orang-orang nggak kepikiran, tapi dunia lakukan itu. By the way, ada beberapa perusahaan yang gue tahu memang lakukan itu di Sumba. Gitu. Subang. Sumba. Oh, Sumba. Di Sumba. Mereka lakukan itu, lakukan dalam skala besar. Gue nggak mau sebut merek karena gue masih mau datang ke sana. Tapi cukup besar dan inspiratif lah ya, bahwa ternyata di Sumba ada ketahanan energi. Karena banyak orang di sana nyetir motor pakai tebu. Banyak orang yang nggak tahu. Saya terus terang sangat, apa istilahnya, senang sekali ya kalau bahasa bahasa Jawanya ada yang lebih pas, mongkok itu gini, sangat berbangga hati karena kemudian yang disampaikan, prospek yang disampaikan Bung Penik tadi itu persis linear dengan bayangan saya akan yang namanya keunggulan sosiokultural, geososiokultural kita. Karena tropis macam-macam ya, tapi ada yang lebih, ini garis pantai yang begitu Oh, panjang, garis pantai, benar. relatif hutan di Kalimantan yang relatif masih, Perawan. yang hutan non produksi ya, itu Hmm. relatif masih ini. Dan itu kemudian idle capacity gitu loh. Selama ini kita hanya taunya dapat ketempatan dan kita dikenakan standar macam-macam untuk jangan sampai nebang macam-macam gitu kan. Betul. Ternyata skema globalnya hal-hal yang dulu jadi handicap pikiran ternyata malah kalau ngelola yang benar bisa jadi, masalahnya kemudian yang jadi pertanyaan umum selalu, emang tata kelolanya sudah tersedia? Mekanisme pasarnya emang sudah bisa dijangkau oleh produsen harian, masyarakat biasa, hanya pemilik lahan, pemilik, Iya, iya. kalau kalau di Jawa nyebutnya petani gurem itu Iya. emang pemerintah apa sudah menyediakan itu, Bung? Belum, jujur, sangat disayangkan belum. Kita tertinggal dari segi pemahaman, dari segi aplikasi, dari segi teknologi, kita sangat tertinggal. Memang Indonesia udah punya bikin namanya bursa karbon, tapi sifatnya tertutup, yang bisa belanja pun perusahaan BUMN, mekanismenya pun ya masih saru lah. Sangat disayangkan memang kita belum sampai ke level yang bisa menciptakan sebuah mekanisme perdagangan karbon yang open bagi siapapun. Yang harapannya sih ya petani-petani gurem juga bisa masuk gitu, kenapa enggak? Nah, per detik ini itu belum terjadi. Tapi harapan, sekali lagi ngomong harapan ya, dan itu yang kita lakukan, kayak kebun kita yang di Kalimantan itu, orang-orang salah berpikir bahwa itu kita lakukan untuk semata-mata dapat duit dari jual hasil tani. Iya, itu salah satu. Tapi sebetulnya agenda besarnya dan itu yang kita lakukan dan itu sudah terjadi adalah kita jualan karbon. Jadi penghasilan kita itu bukan cuma jadi jualan hasil bumi, no, kita punya penghasilan dari Kredit jualan karbon. kredit karbon itu. Tapi kenapa kita bisa lakukan itu? Ya mungkin pertama karena kita swasta. Kita bisa gerak lebih gesit, kita bisa cari pembeli, pembeli juga lebih Bisa senang. langsung B2B gitu Bisa ya? langsung B2B deal, level, shake hand, selesai. Masalahnya syaratnya harus pernah kuliah ke Belanda dulu S2, pernah jadi eksekutifnya Gotoh untuk dapat kapasitas itu gitu. Enggak, maksudnya untuk kemudian awam gitu loh, Iya, ya. itu untuk Memang menjangkau ke memang sana. sangat susah. Jujur saya sangat susah. Even saya butuh waktu lebih dari 1,5 tahun untuk mempelajari itu. Pengetahuan itu ya. Betul. Ada standar internasional yang kita harus, kayak SNI-nya di dunia kita, di level internasional untuk karbon itu yang terkenal adalah gold standard sama Verra. Ya jujur itu lebih dari 1,5 tahun itu. Semuanya full dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Perancis. Knowledge-nya di situ. Sangat disayangkan. Memang sangat disayangkan ya. Indonesia sebenarnya gue pikir gini ya. Kenapa kita nggak bikin standar Indonesia sendiri? Standar karbon Indonesia, SCI. Semua orang harus ikut ke situ. Kenapa kita yang gue harus capek-capek selama 1,5 tahun belajar Mengikuti Vera, standarnya gold orang gitu standar, ya. ikut standar bule, belum tentu bener juga sih bule ini. Hutannya di kita, Hutannya di kita, penyerapan kenapa kita karbonnya di pakai kita standar gitu ya. gitu kan? Tapi kenapa kita nggak lakukan itu? Mungkin belum nyampe kapasitasnya dan belum ada kemauannya untuk itu.
Karena kita masih belum merasa kalau kita tuh cewek cakep banget. Bener, Indonesia ini negara yang seksi, ceweknya cantik-cantik, kita ini luar biasa. Masalahnya ngukurnya selama ini kan hanya sekedar kalau mau dianggap cakep ya bisa kerja sebagai pembantu kan gitu. Ternyata nggak tahu kalau ternyata hanya Ekspor bahan diem, baku hanya gitu kan. berperilaku yang sopan, nggak nebang hutan, nggak ini. Iya, nggak bisa. Ada misalnya ini ya, kegelisahan saya sebagai orang urban di pinggiran, tapi maksudnya urban di kota kecil misalnya. Godaan dan insentif untuk mempertahankan sawah itu sekarang sudah gila-gilaan untuk mau diincar perumahan itu. Dan memang kalau dihitung-hitung secara bisnis akhirnya jatuhnya sawah semakin kota irigasinya semakin susah, macam-macam banyak yang ini gitu kan. Atau sawahnya dulunya bisa panen 3 kali gitu, sekarang cuma 2 kali. Akhirnya ditawar pengembang untuk ini, ya udah dilepas aja. Dan itu realita yang Iya. ya, Padahal di sisi yang lain pemerintah misalnya punya program besar untuk buka lahan baru untuk sawah. Ngapain kita sudah punya tinggalan ini sebagai untuk produksi pangan yang sudah sangat handal gitu, dan tapi semakin kesini kan semakin semakin berat. hilang. Tapi Mas Win, coba saya tanya jujur. Misalkan Mas Win punya lahan di Bantul 3.000 meter. Dari lahan 3.000 meter itu kalau disewain bisa dapat 15 juta per tahun. Dari lahan 3.000 meter ini kalau diolah sendiri ya bisa dapat 25 juta per tahun buat padinya. Mas Win lebih pilih dapat 13 juta dari sewa ke petani garap atau 25 juta dari jual hasil tani sendiri, atau dapat 3 miliar sekali dijual ke pengembang? Kalau selama ini karena kepastian nggak ada dapat 15 juta atau 25 juta tadi, Mendingan ada cara cepat aja ya. ada iming-iming itu ya diambil itu. Betul. Faktanya seperti itu selama ini di minimal di urban yang Di pinggiran urban. ya. Saya pun akan lakukan yang sama. Makanya, Iya. dengan kemudian ada backup nilai ekonomisnya tadi dengan carbon trading tadi, itu kan menjadi skema yang sangat atraktif. Iya. untuk Satu yang perlu kita pelajarin ya menurut saya, dan ini ilmunya sangat mudah. Ini udah disediakan oleh si penerusnya Mao Zedong, siapa sih? Dr. Deng Xiaoping. Itu dia udah bikin sistem kontrak farming ibaratnya yang menjamin harga petani itu di level tertentu akan dibeli oleh negara, ada kepastian gitu loh. Dan ini udah terjadi 50 tahun yang lalu. Itu selain apa tadi asuransi gagal panen, itu tuh pegging harga future harga komoditi itu juga menjadi terobosan yang kita sampai sekarang nggak pernah bisa. Betul, konyol. Gara-gara itu kan kemudian ya awalnya dulu Tanihub tak pikir bisa kayak gitu, tapi ternyata karena skalanya terlalu kecil, akhirnya tiap hari truk itu harus buru-buru dari Malang itu ke Jakarta untuk cepet-cepetan untuk ini karena lomboknya biar nggak keburu busuk gitu kan. Itu kan realita yang sampai hari ini nggak pernah terselesaikan, mekanisme pasar untuk apa. Padahal menurut saya itu sangat mudah. Iya. Sangat mudah lah. Contoh misalkan kita mau menggerakkan Pak Prabowo kan tentara, dia punya Inkopat, dia punya angkatan darat, sampai ke kelas Korem, Kodim itu semua ada. Mereka punya kantor-kantor gede-gede, halaman luas, cuma rumput Setiap hijau. kabupaten kota itu ada gudang Bulog. Ada gudang Bulog yang bisa dipakai. Kenapa mereka nggak jadi off taker yang menggaransi itu? Kan kayak simple. Tapi kayaknya kita semua udah tahu jawabannya kenapa itu tidak terjadi kan? Karena kalau kita bisa produksi sendiri, nggak ada impor. Kalau nggak ada impor, nggak ada pelicin. Nggak ada yang bisa diimpor dengan pelicin. Betul. Rente itu kan jadinya. Iya. Padahal kalau ditanya apakah kita bisa, saya kira gimana ya, Deng Xiaoping 50 tahun lalu bikin itu, nggak perlu pakai profesor ke Harvard buat bikin itu gitu loh. Kita pun bisa. Tapi sayangnya ya kemampuan kita udah ada ya. Tapi kemauan, niat itu nggak ada. Menurut saya itu barang langka di level pejabat kita yang memang mayoritas tidak napak bumi. Itu aja. Harapan kita ya Pak Prabowo, menurut saya Pak, ini jujur nih, menurut saya nih. Saya sepertinya Pak Prabowo ini lebih nginjek bumi kayaknya kalau lihat dari pidato-pidatonya. Sepertinya ya. Sepertinya dia lebih wishful thinking lah minimal kita ya. Wishful thinking, sepertinya beliau lebih napak bumi, sepertinya dia melihat realita kehidupan di negara ini seperti apa. Sepertinya dia itu. Dan yang saya rasakan kalau kayaknya dia turun nih, kayaknya dia lihat nih. Dilihat dengan mata kepala nih, bukan cuma terima kabar dari surat-surat apa segala macam. So, yeah, it's a good thing if it happens. Yeah, if not,
kita sebagai sesama, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai wira swasta, ya harus tambah kuat, jalan sendiri-sendiri, lakukan yang terbaik. Apapun dan siapapun presidennya gitu. Harus tetap punya semangat yang positif, harapannya ya itu yang juga dilakukan oleh semua orang. Siapapun presidennya, kalau lu bisa, kita bisa, ya kita bangun ini sama-sama. Apakah itu nggak mungkin? Mungkin. Itu aja. Ya buktinya kalau kita lihat negara-negara yang dulu dibilang miskin, buruk rupa gitu kan, nggak ada orang yang mau main ke Thailand zaman dulu, ke Vietnam, apalagi darderdor dikit-dikit rejim komunis. Tapi sekarang mereka jadi negara maju gitu loh. Ya maksud gua minimal kita impor lah dari mereka kan. Ada hal yang kita bisa pelajari dari mereka, mereka bisa, kita juga pasti bisa. Saya rasa orang Indonesia bukan bodoh-bodoh, tapi kemauannya yang harus dibangun. Kita bukan pejabat, kita pelayan rakyat. Gitu. Nggak tanya closing statement itu ternyata sudah jadi closing statement yang sangat Oh gitu. menarik. Karena kemudian hanya sekedar menambahi sedikit ya perspektif ini, saya dapat insight ini dari namanya Pak Peter Carey, salah satu orang Belanda yang jadi orang Inggris yang jadi Indonesianis, ngelihat potensi kita ya. Vietnam itu tahun 76, 78 benar-benar terkapar sebagai bangsa gitu. Hingga kemudian hanya belajar untuk mengasih makan rakyatnya, belajar ke sini, bertanam padi macam-macam. Thailand itu ketika mau mengembangkan buah itu, nyari komoditas yang paling bagus itu ya lagi-lagi ya ke Indonesia karena yang paling banyak. Yang kemudian apa yang hari ini dikenal sebagai buah-buah Thailand, montong apa macam-macam, durian itu Dari sini ini dari sebetulnya. sini. Vietnam juga membangun ininya dari sini. Kita kemudian yang diajari, yang dulu ngajari, Iya. rasanya hari ini malah semakin ketinggalan dengan mereka. Something wrong with us gitu. Something wrong. Tapi mudah-mudahan dengan perspektif orang-orang muda kayak Bung Benik dan ruang keterbukaan diskusi semacam ini, semakin banyak orang yang bisa Iya. kita punya pandangan yang sama tentang Iya. bahwa kita cewek cakep yang nggak nyadari aja kalau Kita harus sadar diri kita ini seksi, bisa dijual mahal. iya Iya. udah kadang di apa istilahnya dibohongi sama produk-produk skincare gitu. Ternyata nggak harus pakai itu kok. Kita nggak harus ngejar industrialisasi ala ini, nggak harus ngejar hilirisasi ala ini gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita mau memanfaatkan benar-benar sumber daya kita ya bisa kok gitu. Dan satu yang paling penting lagi, Mas Win, era keterbukaan informasi, semua orang harus berhak dan bebas berbicara. Jadi channel seperti ini saya sangat suka. Dan ini bisa jadi pembuktian. Kan banyak orang juga yang bilang zaman Pak Prabowo bakal ngeri nih, sangar nih. Kita lihat aja, apakah kita akan dibredel channel web YouTube kita? Iya kan? Enggak. Kalau saya Itu yakin enggak? masih enggak. Pede. Enggak pede. Enggak. Tone itu kan kemudian menentukan. Kita enggak ngomong orang, kita enggak menyerang pribadi, kita enggak Kalau menurut saya gagasan. itu nggak akan terjadi. Iya. Kalau Kalau saya menurut enggak. saya. Iya. Jadi dari situ kenapa harus ada channel-channel seperti ini? Karena nggak suka mau nggak mau, memang perlu ada yang berani kasih masukan. Perlu ada yang punya antitesis, yang perlu ada kritik terhadap apa yang dilakukan pemerintah karena mereka juga bukan malaikat yang menjalankan sesuatu pasti perfect dan benar. Ya, yang begini-begini ini perlu supaya benar bahwa dari bawah karena kita bukan penguasa di atas sana, kita hidup di bumi, kasih masukan ke bintang-bintang ya dengan salah satunya channel seperti ini yang saya harap makin maju. Khususnya di sektor ekonomi, kalau saya ngelihatnya malah bukan hanya sekedar pembanding atau kritik terhadap mereka, tapi sumber inspirasi. Sumber Karena saya inspirasi. ngelihat banyak sekali praktek-praktek bisnis yang itu sebenarnya dilakukan, tapi masyarakat pemerintah mungkin nggak masuk di radar Belum, mereka, mungkin belum. atau tidak terbayang bahwa itu ternyata bisa dilakukan gitu loh. Karena semakin banyak gagasan sumber itu kan semakin banyak katakanlah pilihan untuk mengembangkan model mau diarahkan kemana gitu. Nah, Yes. salah satunya kan disampaikan Bung Benny. Meskipun saya sekilas ya, saya nggak tahu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, karena saya berharap itu bukan rahasia dagang, Oh gitu. resep makanan yang hanya bisa diketahui oleh Bung Benny dan jaringannya, cara untuk memaksimalkan carbon trading untuk small scale holding Iya. tani atau masyarakat yang hanya punya tanah kecil itu mungkin menurut Sebenarnya nggak saya ada rahasia, itu semua terbuka online di ya Google gitu loh. Cuman tinggal ya mau apa nggak, willing atau nggak iya to learn that iya gitu sih. iya. Iya. Oke. Next time kita bisa bahas Terima itu. kasih banyak. Iya. Thank you Mas Win, kita udah diundang Mas di sini. Benny.
Mudah-mudahan nggak Sangat kapok senang. ke sini. Enggak. Kita happy banget nih udah ke sini. Sangat-sangat Nggak happy. merasa aneh juga karena apa namanya, tone-nya mungkin nggak jelas ini mau kemana ngomongnya agak agak luas sekali ininya. Luas sekali. Tapi gue sangat senang karena channel Benny kalau lo tahu banyak banget ngasih kritik. Sangat banyak bahkan. Tapi ya berdasarkan ya itu memang harus Iya, kita perbaiki iya, iya, gitu loh. iya. Memang wajib. Iya. Memang wajib. Oke, thank you banyak. Terima Kita kasih ketemu. Mas Win. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Keren. Thank you, thank you, thank you.